Fernanda Rafael Dardana dari kelas 12/4 absen 12. Jadi untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu VCO dan saya akan melakukan tutorial cara pembuatan VCO. Nah, saya akan jelaskan dulu VCO itu apa. VCO adalah virgin coconut oil, itu singkatannya, perpanjangannya lah. Jadi VCO adalah sebuah minyak yang berasal dari daging buah kelapa yang sudah tua namun masih segar. Jadi intinya dia dari ekstrak dagingnya. Untuk manfaatnya yaitu bisa menurunkan berat badan, bisa juga untuk kecantikan seperti untuk masker jerawat, dan juga bisa menjadi sebuah minyak untuk pijat juga, dan masih banyak lagi, lebih dari 50 manfaat. Nah, dan kandungan khasiatnya ini, untuk khasiatnya ada untuk antioksidan, contohnya itu tokoferol dan beta karoten. Juga ada vitamin-vitamin nih, seperti vitamin K, vitamin E, dan juga ada untuk mineral seperti besi dan mineral-mineral lainnya. Untuk tutorial pembuatannya, mari kita simak. Nah, untuk bahan pembuatannya ini pasti untuk bahan utamanya yaitu kelapa. Tidak ada bahan lain karena kita memproses VCO berasal semuanya dari bahannya dari kelapa, pure dari kelapa. Karena yang kita ambil itu adalah dagingnya, dan juga kita mau mengambil dari air kelapa agar aroma dari kelapanya lebih terasa aja, lebih bau, lebih tercium gitu. Untuk step yang pertama yaitu kita harus kupas kelapa dari tempurungnya. Nah, karena aku beli itu utuh, jadi aku kupas sendiri guys pakai parang. Nah, setelah itu kita belah kelapanya untuk kita ambil airnya, dan kita akan belah-belah menjadi beberapa bagian agar kita ketika untuk memarutnya lebih gampang. Untuk step yang kedua, kita harus memarut kelapa. Nah, di proses ini kalian harus menyimpan sebuah wadah, sebuah parutan, dan pastinya kelapa yang sudah kita belah-belah tadi. Nah, di proses ini kalian harus berhati-hati, dikarenakan ketika kalian lengah ketika memarut, kalian akan terkena damage dari parutannya. Nah, kalian bisa aja nanti kulitnya lepas, bisa aja berdarah. Yang terpenting jangan sampai ngelihat dia sama orang lain aja. Hehe. Untuk proses yang ketiga, kita akan menambahkan air ke dalam parutan kelapa tadi. Gunakan air kelapa yang sudah kita pisahkan di awal tadi. Nah, air ini jangan semuanya tuh, kalau semuanya nanti blubub-blubub. Nah, kalian gunakan 2/3 dari volume awal kalian ketika pisahkan tadi. Untuk step yang keempat, kalian harus peras tuh hasil dari parutan dan campuran air kelapa tadi. Jadi kita harus ambil ekstrak dari daging kelapa, atau biasanya disebut dengan santan. Nah, tapi di proses ini kalian harus menyiapkan lap atau kain yang bagus. Nah, di situ aku pakai serbet yang udah aku cuci tapi udah bersih tuh. Ya walaupun agak perindapan dikit sih. Nah, untuk step selanjutnya yaitu kalian masukkan tuh ke dalam sebuah wadah yang agak fleksibel sih, biar nanti agak gampang aja nanti kalau ketika kalian melakukan pemisahan. Aku di situ pakai plastik. Nah, untuk step selanjutnya kalian tunggu beberapa jam. Nah, di sini aku nunggu sekitar 5 jam dikarenakan ketika aku 2 jam itu masih belum turun tuh, belum pisah tuh antara ekstrak yang di atasnya dengan air yang di tahap awalnya nih, di tahap pertama. Setelah 5 jam aku tunggu,
udah terpisah tuh antara foamnya dengan airnya. Setelah itu aku pisahkan dengan sedotan dan aku ambil, aku keluarkan airnya dan aku sisakan cuma foamnya aja. Lalu ketika udah ada untuk sesi awalnya, untuk tahap pertamanya aku tunggu dulu selama 24 jam untuk agar bisa keluar air yang kedua atau tahap yang kedua pemisahannya. Nah, untuk di tahap ini aku punya saran untuk kalian yang masih pemula untuk membuat VCO. Jadi saran aku, ketika udah kelihatan, kalian harus bekukan tuh. Nah, di tahap akhir kalian taruh foamnya tadi yang udah kaku ke dalam sebuah plastik. Soalnya nanti ketika pemisahan lebih gampang pakai plastik lagi, dikarenakan ketika kalian pakai botol itu minyaknya bukan mengendapnya bukan di bawah lagi, itu mengendap di atas foamnya yang tadi. Jadi oil atau VCO yang memang udah jadi itu mengendap di atas.